Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Bagaimana? apa kabar? Baik, baik, baik. Beta kemarin beta sudah di Ternate hari Sabtu tuh beta berangkat dari Tual. Oh, iya. Baru sudah Ya, pulang sebagaimana? jadi begini, dia punya cerita begini. Kemarin karena beta buru-buru pulang, karena itu ada di sini lah. Tua ada sedikit jadi beta langsung beta belum tuntas urusan. Lalu beta sudah sampai di di kepala bank toh. Iya. Di kepala. Jadi beta sudah audiensi di kepala bank, cuma kembali saja kuncinya bahwa Maitua yang tua. Jadi Maitua yang tua itu yang dia segala sumber itu. Jadi dong janji per beta di Senin ini mungkin udah mau cair, tapi kalau saya bilang begini, saya artinya saya bakal dulu. Yang penting saya melaporkan bahwa kronologisnya bahwa pegawai bank nakal ini toh atas nama dia. Jadi kepala bank itu langsung marah. Jadi dia langsung bilang, Pak, bagaimana kita lewat jalur mediasi yang baik saja. Toh. Tapi karena rencana hari Senin ini besok, tapi itu ada sakit di sini. Akhirnya itu pengurusan di sini. Akhirnya beta balik berangkat kemarin subuh dari hari Sabtu. Beta darurat dari pesawat langsung. Jadi beta tiba kemarin hari Sabtu itu jam 2 kan. Oh, oke. Tapi Lagi memang tidak jadi ini proses. kalau kepala bank sih dia mau jadi proses, cuma karena saya hari itu saya batal tuh, tapi karena saya tetap dengan satu prinsip bahwa saya tetap mau proses ini pegawai bank nama Ibu Alda ini, dan memang benar masuk sampai kepala bank unit ini dia bilang, Pak, kita selesaikan masalah saja, yang penting hari Senin Bapak punya pencairannya kita kasih keluar. Kita kasih keluar, jadi tidak. Saya bilang saya tetap masalah itu saya punya hak. Untuk saya mendapatkan saya punya hak itu. Karena saya memenuhi kriteria yang diminta, persyaratan semua saya sudah minta. Cuma yang jadi tidak bagusnya ini bahwa oknum bank ini, bahwa dia gaduh dalam arti bahwa dia campur aduk masalah pribadi rumah tangga orang dengan prosedur pengurusan kredit ini. Jadi ini kan kepala bank bilang ini juga bahaya. Jadi waktu saya sama satu pengacara lagi, Beni Herwawan, tapi sempat kita sampai ke situ, kita baru mediasi sedikit ya. Terus saya bilang dihadirkan ibunya dulu supaya kita clear karena ini chat ini kan harus dipertanggungjawabkan semua. Masa diajukan saya begini dengan syarat-syarat yang tidak ada di bank dalam aturan bahwa. Jadi jaminan itu tidak perlu sebenarnya itu ya? Tidak perlu sampai 50 juta itu tidak perlu. Oh. Dan kepala bank sendiri panggil juga kami duduk dengan dia punya badan hukum akte notaris. Dia menjelaskan itu semua. Cuma yang paling disayangkan bahwa alasannya bahwa dia ada turun penagihan-penagihan di daerah-daerah yang dia tagih. Saya bilang kalau begitu kita tidak usah kalau untuk apa kalau saya mau datang mediasi dengan bank, kalau sama orang tersebut, kalau cuma Bapak menjawab saya, aturannya setiap orang dia sudah mengerti tentang aturan. Cuma ini permasalahan antara saya dengan Ibu Alda menyangkut kriteria-kriteria yang dia berikan bertentangan dengan bank. Jadi kalau kita mau mediasi, mau luruskan masalah dengan pihak bank, berarti harus yang bersangkutan pegawai bank ini harus dihadirkan dia. Supaya kalau memangnya mediasi secara kekeluarga maka kita selesai. Tapi kalau dia tidak hadir, sama saja tetap bank mengeluarkan kami punya kredit. Tetapi jalur hukumnya tetap saya tempuh untuk oknum bank yang nakal ini. Karena dia berbuat situs. Dia merubah dengan ikan ini di dalam ini beberapa kriteria untuk orang ajukan kredit untuk usaha kecil dan menengah ini UKM ini. Dan tidak ada persyaratan yang dia memberikan itu, baik dari pihak bank. Kenapa harus dia begitu? Jadi kalau memang mau mediasi harus ada
orangnya. Karena yang bermasalah adalah orangnya dengan saya. Nah, yang saya ribut ini kan tentang aturan bank. Jadi kalau yang bercerita dengan kepala unit gitu. iya, kepala unit dengan notaris. Karena keras terus aku dapat. Oke. Jadi artinya kita duduk. Ya saya bilang sekarang begini, kita bicara aturan, maka mereka hadirkan akte notaris. Itu ibu Lesmanun kan. Ibu Lesmanun. Jadi saya bilang begini, apa artinya kalau kita kita datang dijelaskan, kalaupun ada pun permintaan maaf secara pribadi dia kepada saya, boleh, tetapi harus dia dihadirkan. Tidak bisa permintaan maaf itu diucapkan kepada pimpinannya, itu salah. Karena ini menyangkut aturan. Menyangkut aturan, jadi tidak bisa kita seperti begitu. Akhirnya mereka bilang, kalau begitu Pak, artinya jangan diperbesarkan dulu. Saya minta maaf sebagai pimpinan, saya minta maaf atas kejadian ini. Saya kasih semua bukti cek itu semua. Dan saya kirim ke beliau. Akhirnya saya pegang, jadi Bang, boleh hari ini nanti kita upayakan bahwa harus ketemu sama Ibu Alda. Bapak ketemu sama Ibu Alda dengan kita supaya kita menyelesaikan masalah. Cuma karena kerjaan hari ini, tapi pas ini hari, tapi karena Maitua ada lagi urusan di sini terkendala, akhirnya beta harus berangkat lagi hari Sabtu kemarin di sini. Masalah proses tetap proses jalan. Tetap saya punya ini pun tetap saya bersikeras supaya bikin efek jerah toh. Kan mereka kan publik, pelayan masyarakat. Jangan mereka artinya urusan masalah kur atau masalah yang berhubungan dengan kredit tetap itu urusan institusi, jangan kaitkan dengan urusan masalah pribadi itu. Iya. Jadi dia punya akte notaris juga, Ibu Firman bilang itu salah juga itu. Jadi dia bilang bagaimana? Jadi Bapak tidak usah kita persoalkan kalau memangnya. Saya bilang tidak. Kalau memangnya Bapak tidak jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, tetap saya sama pengajar saya ini tetap kita bikin kita ketemu masalah. Sekarang beliau belum bisa ngomong karena saya belum saya datang ini supaya saya ini karena dengan etika baik saya mau Bapak luruskan antara saya sebagai debitur dengan petugas bank nakal ini. Cuma karena beliau bilang bahwa beliau bertahan terus hari Jumat itu bahwa mereka semua turun di lapangan. Jadi kalau bisa insya Allah kepala unit bilang insya Allah Pak, kalau Bapak tidak artinya bisa bersabar, nanti semua permasalahan kita selesaikan hari Senin. Insya Allah saya bilang kita Bapak mau bahwa kita mediasi terus secara keluarga kita selesaikan. Saya bilang ini kalau saya tetap ikut jalurnya saja. Karena ini dia sudah bawa institusi dengan masalah pribadi ini masalahnya. Kok tidak dalam aturan bahwa yang di atas 50 juta ke bawah itu dia cuma memenuhi kriteria seperti identitas standing legal kita. Kok kenapa saya dipersulit setelah saya menanyakan itu dia masuk ke masalah pribadi saya. Dasar alasannya bahwa Bapak sering berangkat, tetapi saya kan punya KTP-nya KTP saya. Saya punya aset kan saya kan tetap sebagai warga negara Indonesia, saya sebagai penduduk sana, saya punya hak untuk memohon sama dengan yang lain. Tapi tidak boleh dia sudah masuk sudah terlalu kencang. Saya punya ranah. Dan Bapak sudah menikah lagi kan. Saya bilang itu urusan saya. Kenapa kok Bapak sampai saya menikah dan segala macam, tinggal di tanah dan segala macam. Ya penting saya punya KTP-nya, KTP tetap KTP. Maluku Tuan, Maluku Tenggara. Itu saja. Kalau maksudnya kalau melihat dari syarat ya misalnya kemampuan mengembalikan pinjaman bisa sebenarnya jadi tidak ada hubungannya dengan urusan pribadi. Bisa, malah saya punya aset itu mereka terus itu aset dan sampai kepala desa menjelaskan bahwa dia berangkat ke sana karena istrinya jujur istrinya di sana. Istri yang pertama sih, tapi mereka sudah cerita tentang saya punya masalah. Yang aset ini bukan asetnya dengan dia punya istri yang tua, tapi dia punya ini asetnya dari dia punya orang tua, ahli warisnya dia, karena saya ini kan tunggal orang tua baru meninggal. Dan sebelum orang tua masih meninggal pun juga aset itu saya yang kembangkan, saya yang jalankan. Dasar alasannya bahwa saya punya istri itu dia tidak
dia tidak mau tanda tangan. Nah, dia melaporkan saya untuk membatalkan permohonan kredit. Jadi banyak alasan yang dia pakai. Ternyata hadirkan akte notaris, dia menjelaskan kalau pegawai istri bapak berarti suaminya pegawai dalam dia punya ketentuan KTP bahwa suaminya wira swasta, berarti dia takut untuk mendapatkan itu. Nah, bahkan saya jaminkan lagi. Kemarin saya bilang waktu KTP minta barang jaminan, saya bilang boleh. Saya ajukan di atas 100 juta sampai 200 juta dengan syarat bahwa saya penuhi syarat yang dia tawarkan saya itu. Dengan saya punya surat rumah, saya punya surat mobil, saya punya segala macam. Dia bilang, toh tidak bisa kembali kepada istri. Saya bilang, itu bukan harta warisan. Di dalam surat itu, nama ibu saya. Di dalam semua sertifikat rumah itu, nama ibu saya. Ya, sekarang ibu saya meninggal. Saya ini laki-laki sendiri, berarti saya ini ahli waris. Saya begitu. Jadi kalau memangnya prosedur apa, saya penuhi. Oh, dia muter-muter. Akhirnya sampai jadi kami 2.000 itu kemarin itu. Itu sudah. Nanti, insya Allah nanti jadi, saya datang. Kalau sekarang kan di Ternate, jadi bagaimana? Nanti kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya nanti beta ulang lalu, artinya jangan langsung ketong ini dulu toh. Ketong artinya konferensi pers dulu. Iya, insya Allah kalau bisa ini toh, ketong nanti bisa artinya beta mau ketemu sekali lagi toh. Setelah itu kan keluar. Baru ini apa langsung ini nanti. Tapi kita ini dulu, nanti kalau ada waktu baru ketemu langsung kita rekam. Boleh. Oke, terima kasih banyak lagi Ade. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.